Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eviliziana, NIM saya 1872070006. Prodi saya adalah Pendidikan Ekonomi, kemudian dari Universitas Pancasakti, dengan dosen pembimbingnya atau dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Nadia Rista, SPD, MPDE. Saya akan membahas sedikit tentang resesi dan outsourcing yang merupakan salah satu tema dari mata kuliah pengantar ekonomi bisnis. Kondisi ekonomi dunia semakin tidak menentu dan tengah dihadapi pada ancaman tentang resesi 2023. Hal ini dampak dari bagaimana suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara yang semakin tinggi. Mungkin kita akan bertanya-tanya, sebenarnya resesi itu apa? Secara umum, resesi itu adalah penurunan produk domestik bruto (PDB) yang terjadi selama 2 kuartal berturut-turut. Kenaikan suku bunga yang untuk menekan inflasi berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi global 2023, yaitu potensi koreksinya ke bawah. Inflasi yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat menciptakan situasi stagflasi. Ini tanda kalau suatu negara tersebut sudah mengalami resesi. Penyebab resesi 2023 menurut pengamat perbankan, keuangan dan investasi UGM, Iwayan Nukalantara PhD, resesi yang akan terjadi ke depan ini dikarenakan lonjakan inflasi sebagai dampak dari konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina ini tidak hanya melibatkan Rusia dan Ukraina saja, tetapi melibatkan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan sebagian dari negara Eropa. Ada beberapa dampak resesi ekonomi yang bisa terjadi. Di antaranya yang pertama adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tentu saja akan membuat sektor real menahan kapasitas produksinya. Hal ini akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang biasanya akan sering terjadi, bahkan beberapa perusahaan mungkin saja akan gulung tikar dan tidak lagi beroperasi. Kemudian yang kedua adalah kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan, sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang lebih aman. Dan yang ketiga adalah ekonomi yang semakin sulit pasti akan berdampak pada kelemahan daya beli masyarakat, karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu. Sehingga pada saat terjadi krisis ekonomi atau inflasi yang tinggi, maka orang-orang akan cenderung mengamankan keuangannya. Mereka akan menentukan atau memilih kebutuhan yang benar-benar mereka butuhkan, sehingga daya beli pun akan terus menurun. Dalam menghadapi resesi 2023, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar. Kita sangat mengetahui kalau di Indonesia itu banyak sekali UKM yang bisa menghasilkan produk-produk untuk pemenuhan kebutuhan secara domestik, hingga kita tidak perlu mencari atau mengimpor dari kebutuhan-kebutuhan dari negara luar, karena biaya impornya sangat mahal dan harganya pun nanti akan menjadi lebih mahal. Tapi dengan memenuhi kebutuhan melalui UKM dan ekonomi yang ada di dalam negeri, otomatis itu akan menekan budget atau menekan biaya itu sendiri. Kemudian pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. Jadi daya beli pangan diusahakan untuk tetap ada, kemudian ketersediaannya pangan itu tetap ada di Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia ini adalah negara yang mampu menghasilkan pangannya sendiri. Kemudian adanya perbaikan iklim investasi dengan penerapan online single submission secara penuh di seluruh Indonesia. Jadi mempermudah investasi atau investor menanamkan modalnya di Indonesia sehingga terbukanya lapangan pekerjaan
terserapnya lapangan pekerjaan, sehingga perekonomian pun akan semakin berjalan. Kemudian, buat masyarakat sendiri secara pribadi, strategi yang bisa digunakan dalam menghadapi resesi 2023 adalah memiliki asuransi yang memadai. Sehingga pada saat kondisi urgent, mereka bisa, atau pada saat kondisi mereka tidak memiliki uang cash, mereka bisa menggunakan asuransinya untuk kesehatannya. Kemudian meningkatkan dana darurat. Jadi mulai berhemat, menabung, dan menggunakan uangnya untuk hal-hal yang bermanfaat atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting. Kemudian yang tadi juga menghemat pengeluaran itu sejalan dengan peningkatan dana darurat, mencari tambahan penghasilan, kemudian melunasi hutang yang berbunga tinggi apabila seseorang itu berhutang, karena dengan pelunasan hutang itu otomatis terjadi pengurangan pengeluaran. Kemudian berinvestasi. Nah, berinvestasi ini sejalan juga dengan tambahan penghasilan serta menjaga kesehatan. Karena pada dasarnya untuk menjaga kesehatan itu ketika kita mengalami satu keadaan terserang penyakit, maka biaya untuk mengobatinya juga akan lebih besar. Kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu outsourcing. Outsourcing adalah proses perekrutan pekerja yang melibatkan pihak lainnya, organisasi atau institusi luar, ataupun pihak orang ketiga lainnya yang berada di luar perusahaan. Kelebihan dan kekurangan penerapan strategi outsourcing. Yang pertama, kita akan bahas kelebihannya, yaitu kelebihan yang pertama dari penerapan sistem outsourcing yaitu meningkatkan fokus perusahaan pada kompetensi inti. Karena perusahaan memiliki banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan, dengan adanya pengurangan atau pengalihan perekrutan karyawan melalui outsourcing, maka pemikiran atau hal yang harus dipikirkan mengenai perekrutan karyawan itu akan difokuskan atau akan beralih kepada hal-hal yang lebih baik, sehingga si perusahaan akan lebih meningkatkan fokusnya pada kompetensi intinya. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya. Tidak dipungkiri pada saat rekrutmen itu biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Karena adanya jasa pihak ketiga, maka biaya-biaya itu akan bisa dipangkas dan bisa dialokasikan kepada pembiayaan yang lainnya. Kemudian menghemat waktu. Pada saat rekrutmen, waktu yang diperlukan itu sampai si pekerja siap untuk bekerja adalah memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga dengan adanya outsourcing, waktu itu bisa dipangkas dan kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan bisa langsung tersedia. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas. Karena fokus perusahaan tadi sudah diberikan kepada peningkatan kompetensi perusahaan, otomatis produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut mendapatkan waktu yang cukup banyak dan lebih berfokus pada peningkatan kualitas dari perusahaan tersebut. Sedangkan kekurangan dari sistem outsourcing ini, yang pertama, menyebabkan adanya ketergantungan. Karena si perusahaan ini sudah biasa merekrut karyawannya dengan atau melalui pihak ketiga, maka si perusahaan ini akan merasa ketergantungan. Mereka tidak lagi memikirkan bagaimana cara merekrut karyawan atau bagaimana strategi untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Karena mereka sudah bisa mendapatkannya melalui jasa pihak ketiga. Kemudian kurangnya keterampilan pekerja. Nah, dengan adanya pihak ketiga yang menyediakan tenaga kerja yang sudah diinginkan oleh perusahaan, maka pekerja-pekerja yang ada terbatas kesempatannya untuk mengembangkan keterampilannya, karena perusahaan sudah akan mengambil pekerja lain yang memang sudah siap dengan keterampilannya. Kemudian kebocoran data. Pada sistem outsourcing, pekerja ini adalah mendapatkan kontrak kerja. Jadi sewaktu-waktu kontrak kerjanya ini bisa berakhir atau diputus. Nah,
pada saat berakhirnya kontrak kerja ini, maka si karyawan yang tadinya mengetahui data-data si perusahaan ini bisa memberikan bocoran datanya atau yang diketahuinya tentang perusahaan tersebut kepada pihak lain. Yang keempat adalah proses reintegrasi yang mahal. Pada proses reintegrasi yang mahal ini, biaya diketahui memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, pada saat perekrutan ini, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Demikianlah sedikit pendapat ataupun pembahasan saya tentang resesi tahun 2023 dan juga penerapan sistem outsourcing yang sudah berjalan di beberapa perusahaan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.